Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur minggu kedua ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan pembacaan Bismillah bersama-sama di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim, atau sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, seperti yang dilakukan pada pembelajaran awal minggu kemarin, Ibu mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh tentang hak asasi dan kewajiban asasi. Karena dalam pembelajaran awal di kelas 11 ini, kalian akan diajak mengenal lebih jauh tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Seperti yang minggu kemarin Ibu sudah tugaskan, kalian di awal-awal diajak untuk mengetahui hak asasi terlebih dahulu. Sebenarnya hak asasi itu apa sih? Secara garis besar, hak asasi adalah hak dasar manusia yang melekat menurut kodratnya. Jadi, hak asasi itu sudah melekat sedari kalian masih di dalam kandungan dan setelah dilahirkan. Kalian sudah mendapatkan hak asasi. Sebenarnya dapat dipahami bahwa pada diri manusia selalu melekat 3 hal, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari pengertian-pengertian yang sudah kalian rangkum minggu kemarin, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia terkandung 2 makna. Yang pertama, hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berkeprimanusiaan. Yang kedua, hak asasi manusia merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat sebagaimana sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan hak asasi manusia ini, kita sudah tahu bahwa kodratnya Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah mencontohkan kita untuk memperlakukan manusia sewenang-wenang. Tuhan tidak membeda-bedakan manusia dari warna kulit, kaya, miskin, dan hal keduniawian lainnya, melainkan Tuhan Yang Maha Esa membedakan manusia dan tingkat keimanan dan ketakwaannya. Oleh karena itu, karena kalian sudah mengetahui apa hak asasi dan hak asasi manusia, sebabnya kalian tidak boleh lagi mengolok-olok teman. Kita sudah tahu bahwa kodratnya Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah mencontohkan kita untuk memperlakukan manusia sewenang-wenang. Tuhan tidak membeda-bedakan manusia dari warna kulit, kaya, miskin, dan hal keduniawian lainnya, melainkan Tuhan Yang Maha Esa membedakan manusia dan tingkat keimanan dan ketakwaannya. Oleh karena itu, karena kalian sudah mengetahui apa hak asasi dan hak asasi manusia, sebabnya kalian tidak boleh lagi mengolok-olok teman atau bahkan tidak menghargai teman yang lain. Di pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai hak asasi manusia sebagaimana dicontohkan oleh Pancasila dan juga pengamalannya. Lanjut, kita akan melanjutkan mengenai kewajiban asasi. Apa sih kewajiban asasi itu? Secara garis besar, kewajiban asasi adalah kewajiban dasar manusia. Bagaimana kita tahu bahwa jika ada hak, pasti ada kewajiban. Jika ada sesuatu yang kita terima, pasti ada sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, itulah bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban.
Kewajiban sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Nah, sekarang kamu semua sudah tahu ya bagaimana hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kualitas dan hubungan sebab akibat. Jika seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapat seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi orang lain. Contohnya, seorang pelajar atau kalian semua sebagai siswa mendapatkan ilmu pengetahuan Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal. Ada yang ingat universal itu apa? Betul, semuanya tanpa terkecuali. Lalu sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Yuk kita kupas satu-satu nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama, tidak membeda-bedakan secara hukum. Mau kamu dari golongan apapun, hukum akan selalu bersifat universal, artinya tidak membeda-bedakan. Semua warga negara Indonesia mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, tidak ada bedanya. Yang ketiga, persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara, di mana kita semua haruslah bergotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Seperti itu. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan. Contohnya ketika ada pemilu datang, kita tidak perlu yang namanya terkekan atau merasa ada paksaan untuk memilih pemimpin kita. Nah, yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat tanpa terkecuali. Sekarang, bagaimana nilai praktisnya? Bagaimana prakteknya hak dan kewajiban asasi dalam sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Jika kita telaah, nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia salah satu contoh nilai praksisnya. Kalau dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sikap yang dapat kita tunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia adalah saling menghormati dalam bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Lalu saling menghormati kebebasan beribadah, tidak menghalang-halangi. Lanjut lagi, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita nggak boleh maksa ya. Lanjut, yang kedua. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana sih sikap yang harus kita tunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia? Contohnya adalah saling mencintai sesama manusia, bukannya saling mengolok-olok. Karena kembali lagi, tadi ibu sudah jelaskan ya, bahwa manusia di mata Tuhan itu
tidak dilihat dari kulitnya, dari cantik atau tidaknya, dari kaya atau miskinnya, tetapi dari keimanan dan ketakwaan seseorang. Begitu juga kita harus menghormati dan menghargai orang lain, saling mencintai, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela yang benar dan keadilan. Itu adalah ciri-ciri anak-anak yang hebat tentunya. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Nah, sikapnya seperti apa sih? Sikap yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusianya, tentu saja kita juga cinta tanah air dan bangsa. Bukan semata-mata kita tidak boleh ikut dalam era globalisasi ini. Kita boleh saja bersikap sebagai warga internasional, tapi ingat tidak semua budaya-budaya luar sama dengan adat istiadat atau budaya yang ada di Indonesia. Haruslah kita filter. Makanya kalau jadi anak Indonesia harus lebih cinta terhadap tanah air, menjaga kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Yang keempat nih, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap yang ditunjukkannya haruslah kita mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Jangan egois, jangan semena-mena ini diri saya harus paling menang, harus paling juara. Kita juga harus menghormati keputusan-keputusan orang lain. Maka dari itu, ketika merumuskan sebuah kebijakan atau merumuskan ide-ide, pantaslah sebagai warga negara Indonesia dan pelajar Indonesia kita memusyawarahkan terlebih dahulu. Lanjut, yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya sikap yang menunjukkan dan berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia salah satunya adalah rela bekerja keras, selalu memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, tidak memaksa karena kita inginnya itu atau kita inginnya sesuatu, kita memaksakan kehendak orang lain sehingga harus mengikuti kehendak kita. Nah, tidak semuanya harus seperti itu ya anak-anak. Lanjut. Sekarang kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Pancasila sebagai dasar hukum segala hukum yang ada di Indonesia. Hukum-hukum yang ada di Indonesia tentulah diambil dari nilai-nilai Pancasila agar masih sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, nilai instrumental Pancasila ini merupakan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia. Di antaranya yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 28A sampai 28J itu semua membahas tentang hak asasi manusia. Yang kedua ada TAP MPR atau Ketetapan MPR. Ini ada pada nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam ketetapan MPR juga terdapat piagam hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, ada ketentuan dalam undang-undang organik. Ada apa saja sih? Yang pertama, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Dan ada satu lagi contohnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Nah, itu adalah salah satu contoh ketentuan dalam undang-undang organik. Yang keempat ada ketentuan dalam Perpu. Perpu ini singkatan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang kelima, ada ketetapan atau ketentuan dalam peraturan pemerintah atau yang disingkat sebagai PP. Nah, ada dua. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi tentang korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Nah, yang terakhir ada ketentuan dalam Kepres. Apa itu Kepres?
Kepres itu adalah keputusan presiden. Nah, di sini ada banyak sekali. Salah satunya ada ketentuan presiden nomor 96 tahun 2001 tentang perubahan Kepres nomor 53 tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan hak asasi manusia ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, itu adalah hak dan kewajiban asasi manusia yang terdapat dalam nilai instrumental Pancasila. Sebenarnya, hak dan asasi manusia sudah diatur sedemikian rupa dalam hukum-hukum yang ada di Indonesia. Tinggal kita sebagai warga negara Indonesia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan mendapatkan hak asasi manusia sesuai dengan yang sudah diatur dalam Pancasila. Seperti itu, kita juga sebagai bangsa Indonesia atau warga Indonesia haruslah saling bergotong royong dan bersemangat juga bekerja sama untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia secara adil, bermartabat, dan bertanggung jawab tentunya. Untuk hari ini, Ibu cukupkan sekian tentang pembahasan hak dan kewajiban asasi manusia. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan dalam pembahasan mengenai betul sekali mengenai pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan bagaimana cara bangsa Indonesia untuk menegakkan hak asasi manusia. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Semoga ilmu yang hari ini kalian dengarkan dan didapat semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.